Selamat siang Bu, saya mau berobat. Siang Pak, silakan duduk Pak. Keluhannya apa Pak? Begini Bu, saya baru saja tadi digigit anjing tetangga saya. Oh, jadi Bapak digigit anjing ya Pak ya? Bisa saya periksa lukanya Pak? Setelah saya lihat, lukanya tidak terdalam-dalam ya Pak. Apakah lukanya nyeri Pak? Ada Bu, sedikit nyeri. Setelah Bapak digigit tadi, dikasih obat apa ya Pak ya? Tidak ada Bu, cuma tadi pemilik anjingnya mencuci dan mengoleskan sabun di luka saya. Oh, jadi tadi sudah dicuci ya Pak ya? Kira-kira tadi berapa lama dicucinya Pak? Agak lama sih Bu, ada 15 menitan lah. Sabunnya itu diolesi ke luka, terus disiram air keran. Baik, berarti lukanya sudah dicuci ya Pak ya? Jika dilihat dari penanganan kasus ini sudah cukup baik. Prosedur pencucian luka merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya penularan rabies. Sekarang kita oleskan antiseptik dulu ya Pak. Selain ini, apakah saya tidak perlu diberi obat Bu? Baik Pak, nanti kita berikan obat pereda nyerinya ya. Oh ya Pak, tadi waktu anjingnya menggigit, bagaimana ciri-cirinya? Apakah anjingnya tiba-tiba menyerang? Atau sebelumnya dia menunjukkan ciri-ciri agresif, galak, air liurnya berlebihan, dan waktu menggigit itu dia tanpa sebab gitu Pak? Jadi tadi anjingnya itu sebenarnya sedang tidur Bu. Saya usap-usap badannya. Tiba-tiba anak saya datang dan tidak sengaja menginjak ekornya. Jadi anjingnya itu kaget dan langsung menggigit saya. Oh, jadi karena kaget dan ingin melindungi diri, anjingnya langsung menggigit ya Pak ya? Setelah dilihat, luka yang ada di tangan Bapak ini dan kondisi anjingnya baik-baik saja dan bisa diobservasi, sejauh ini kondisi Bapak baik-baik saja. Tapi mohon Bapak juga perhatikan anjingnya ya, yang tadi yang menggigit selama 14 hari. Kalau anjingnya mati, Bapak segera datang ke puskesmas lagi untuk mendapatkan vaksin anti rabies agar mencegah terjadinya penyakit rabies. Ini tidak bisa langsung sekarang aja Bu divaksinnya. Maaf Pak, dalam prosedur kasus rabies dan melihat kondisi luka Bapak yang berada di kategori luka ringan dan hewannya bisa diobservasi, maka vaksin anti rabies tidak harus segera diberi, menunggu hasil observasi terhadap hewan yang menggigit tadi. Kalau hewannya sehat-sehat saja tidak perlu diberi vaksinnya. Apalagi saat ini kondisi vaksin anti rabies itu terbatas Pak di puskesmas. Oh gitu Bu, jadi kita harus observasi hewannya nih. Iya Pak, nanti kalau hewannya mati atau sakit, Bapak langsung datang ke sini ya untuk mendapatkan suntikan vaksin anti rabiesnya. Oke gitu, baik Bu, terima kasih ya. Ya Pak, sama-sama. Semoga lekas sembuh. Tata laksana kasus gigitan hewan penular rabies yang paling utama adalah pencucian luka pada saat setelah baru saja kasus digigit oleh hewan penular rabies. Pencucian luka dilakukan dengan air mengalir dan menggosokkan sabun pada luka gigitan selama 10-15 menit. Kemudian setelah luka dicuci, dilakukan pemberian antiseptik berupa alkohol 75% atau betadine, obat merah dan lain-lain setelah pencucian luka tersebut. Nah, selain itu tindakan penunjang yang boleh dilakukan adalah luka akibat gigitan hewan penular rabies tidak boleh dijahit untuk mengurangi invasi virus pada jaringan, kecuali dalam kondisi tertentu, di mana luka yang lebar yang mengakibatkan darah mengalir keluar terus-menerus. Kondisi seperti ini dapat dilakukan penjahitan luka untuk menghentikan perdarahan. Pada kasus gigitan hewan penular rabies, memang perlu dilakukan pemberian vaksin anti rabies atau vaksin anti rabies bersamaan dengan serum anti rabies. Pemberian vaksin anti rabies dan serum anti rabies ditentukan menurut kategori luka gigitan, riwayat kasus menerima vaksin anti rabies, dan juga bisa tidaknya hewan penular rabies diobservasi. Jika kasus hanya kontak dengan liur atau saliva hewan tersangka rabies atau penderita rabies tapi tidak ada luka, maka tidak perlu diberikan pengobatan vaksin anti rabies dan serum anti rabies. Jika kasus dengan gigitan resiko luka tinggi dan hewan tidak dapat diobservasi, maka segera berikan vaksin anti rabies dan serum anti rabies. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian vaksin anti rabies dosis ketiga dan keempat sesuai dengan jangka waktunya. Jika kasus hewan penular rabies yang dapat diobservasi selama 10-14 hari dengan luka risiko tinggi, maka segera diberikan vaksin anti rabies dan serum anti rabies.
Kemudian, jika hasil observasi terhadap hewan penular rabies sehat, maka vaksin anti rabies dapat dihentikan. Namun, jika hewan penular rabies mati, maka dilanjutkan pemberian vaksin anti rabies yang kedua dan yang ketiga. Pada kasus luka resiko rendah, di mana hewan dapat diobservasi selama 10-14 hari, maka tidak perlu segera diberikan vaksin anti rabies, namun menunggu hasil observasi terhadap hewan penular rabies tersebut. Jika hewan mati, maka kasus diberikan vaksin anti rabies. Namun, jika hewan dalam keadaan sehat, maka kasus tidak perlu diberikan vaksin anti rabies. Pada kasus luka risiko rendah, di mana hewan tidak dapat diobservasi, maka segera berikan vaksin anti rabies sesuai dengan dosisnya dan riwayat kasus mendapatkan vaksin anti rabies. Bila penderita pernah mendapatkan vaksin lengkap 1 kur dalam waktu 3 bulan, maka tidak perlu divaksin lagi. Sedangkan bila jangka waktu 3-12 bulan, cukup mendapatkan vaksin sebanyak 1 dosis. Sedangkan bila lebih dari 12 bulan, maka dianggap sebagai kasus baru dan harus diberikan vaksin lengkap dosis 1, 2, 3, dan 4. Luka resiko tinggi yang dimaksud adalah luka resiko tinggi pada jari tangan, jari kaki, luka di area genital, luka yang lebar atau dalam, atau luka multiple. Sedangkan luka resiko rendah, yang dimaksud dengan luka resiko rendah adalah jilatan pada kulit terbuka atau cakaran atau gigitan yang menimbulkan luka lecet di area badan, tangan, dan kaki. Demikian tata laksana kasus gigitan hewan penular rabies. Semoga bermanfaat.